Bab 962. Satu pedang di tangan, tak terkalahkan di dunia. Mendengar ini, Mile sedikit terhibur. Tampak jelas, di hati lantai 9, wanita bergaun polos tak terkalahkan. Di depan Mile, Sinta melirik ke arah perut Mile, tapi tidak berkata apa-apa. Karena dia merasa berada di era yang berbeda dengan orang-orang di dalamnya, dan pihak lawan belum pernah melihat kengerian duta aliran darah langit, sehingga apa yang dia katakan kepada pihak lawan tidak ada artinya. Lantai 9 tidak berbicara lagi. Karena Sinta ini belum pernah melihat kengerian wanita bergaun polos, tidak ada artinya mengatakan apapun kepada pihak lawan. Situasi tiba-tiba menjadi sunyi. Mile berkata dengan suara dalam di dalam hatinya, "Senior, menurutmu siapa yang lebih kuat, wanita bergaun polos atau pendahulu?" Lantai 9 sunyi. Mile tersenyum dan berkata, "Kamu juga tidak tahu." Lantai ke-9 mendesah dengan suara rendah, "Aku sudah memikirkan pertanyaan ini juga, tapi aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu." Mile sedikit bingung, "Mengapa?" Lantai 9 berkata, "Karena aku tidak tahu kekuatan sebenarnya dari mereka berdua. Namun, menurutku, kekuatan mereka berdua berbeda sama sekali." Mile bertanya, "Kenapa?" Lantai 9 berkata, "Kekuatan pendahulu terletak pada ilmunya. Pemahamannya tentang dunia ini terlalu kuat. Apa itu ruang hampa, dimensi, waktu ruang, reinkarnasi, dia menelitinya terlalu dalam, dan wanita bergaun polos sangat kuat, sangat sederhana, yaitu kekuatan murni, dengan pedang di tangan, tak terkalahkan di dunia. Jadi, jika kamu tanya kepadaku mana yang lebih kuat, aku tidak bisa memberitahumu, kecuali mereka benar-benar bertarung. Lagi pula, mereka lebih kuat dariku, siapapun bisa mengalahkanku." Mile. Pada saat ini, Sinta tiba-tiba berkata, "Lihat ke kejauhan." Mile mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh, di sana, binatang asing berjongkok. Melihat binatang asing itu, kelopak mata Mile berkedut. Dia pernah melihat binatang asing ini sebelumnya, itu adalah kera raksasa yang dia lihat saat pertama kali datang. Kera raksasa berjongkok di sana, benar-benar seperti gunung besar, ukurannya sangat menakutkan. Mile menatap Sinta, "Binatang asing macam apa ini?" Sinta tersenyum dan berkata, "Kera pembunuh, ukurannya paling besar di antara semua binatang asing." Mile berkata, "Bagaimana dengan kekuatan?" Sinta tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Mile bergidik. Tampak jelas kekuatan Sinta ini harusnya lebih tinggi dari kera pembunuh itu. Pada saat itu, kera pembunuh melihat ke arah Sinta. Saat melihat Sinta, dia mengerutkan kening, melirik Francisca di sebelah Sinta, dan setelah beberapa saat, perlahan berjalan menuju kejauhan, membuka jalan. Mile tersenyum dan berkata, "Nona Sinta benar-benar berwajah besar." Sinta geleng-geleng kepala. Jika di hari biasa, harus dipukuli, karena tidak patuh, kali ini karena duta aliran darah langit. Mile berkata, dia takut dengan duta aliran darah langit. Sinta mengangguk, binatang asing di sini tidak akan mudah memprovokasi duta aliran darah langit, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena duta aliran darah langit yang dulu pernah menyelamatkan kami. Dan sebagai duta aliran darah langit yang baru, menurut kami adalah keturunan dari orang istimewa waktu itu. Jadi, di dalam sini, kami akan memberi wajah kepadanya." Mile berkata dengan suara dalam, "Lalu mengapa kitab binatang asing itu ingin membunuhnya?" Sinta melirik Mile, "Kamu harus mengerti, yang akan dia bunuh adalah kamu." Mile. Sinta berkata, "Jika bukan karena kamu, dia tidak akan memprovokasi duta aliran darah langit. Karena di sini, yang paling tidak mengancamnya adalah duta aliran darah langit,
tentu saja, duta aliran darah langit adalah orang yang paling mengancamnya. Miley berkata dengan ringan, duta aliran darah langit tidak memiliki konflik kepentingan dengannya, jadi tidak ada ancaman baginya, dan ancaman terbesar baginya adalah duta aliran darah langit, karena duta aliran darah langit tidak berada di bawah kendalinya, benar kan? Sinta mengangguk, dengan kilasan kekaguman di matanya, benar. Tapi sekarang dia adalah ancaman terbesar bagi duta aliran darah langit, karena duta aliran darah langit ingin melindungimu, dan dia harus membunuhmu. Miley mengerutkan kening, menurutku, kitab binatang asing tidak terlihat seperti orang bodoh, mengapa dia bersikeras membunuhku? Apakah karena aku memiliki aura pendahulu? Sinta berkata, dia membunuhmu, mungkin bukan hanya untuk melampiaskan amarahnya, tapi juga untuk mendapatkan sesuatu darimu. Miley sedikit mengernyit, menara kecil. Sinta melihat dan berkata, mungkin ada hal lain. Mendengar ini, pupil mata Miley menyusut. Sial, jangan-jangan binatang asing ini dan kitab binatang asing tahu bahwa ada ruang buku pendahulu di tubuhnya. Semakin memikirkannya, semakin dia merasa ada kemungkinan ini. Jika demikian, maka dirinya dalam bahaya. Kali ini, Sinta tiba-tiba berkata, jangan khawatir, kami hanya ingin keluar. Berbeda dari rencana kitab binatang asing, dan saat ini tidak ada konflik kepentingan denganmu. Miley berkata, sementara. Sinta tersenyum kecil, kalian para manusia punya pepatah, tidak ada teman dan musuh abadi, hanya ada kepentingan abadi, benar kan? Miley tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat menyukai budaya manusia. Sinta berkata, manusia adalah klan yang sangat menarik. Seringkali, kalian lebih bersatu daripada klan lain, tetapi seringkali, kalian adalah klan yang paling kanibal di antara semua klan. Namun, harus diakui, kalian adalah klan dengan kemampuan belajar yang kuat, tidak hanya kemampuan belajar, tetapi juga klan yang sangat kreatif. Alam semesta ini, karena ada kalian manusia, menjadi berwarna-warni. Tanpa kalian, alam semesta ini tidak akan ada peradaban. Miley tersenyum dan berkata, kamu bukannya benci manusia. Sinta menggelengkan kepalanya, kenapa harus benci manusia? Seperti yang aku katakan, alam semesta ini bukanlah alam semesta dari klan apapun. Namun, aku tahu, di mana ada makhluk hidup, pasti akan ada pertempuran. Sama seperti kita sekarang, jika kita keluar, apakah menurutmu akan ada kedamaian? Miley menggelengkan kepalanya, tidak. Dia tahu jika binatang asing ini keluar, pasti akan ada kekacauan di luar. Sinta tersenyum dan berkata, aku rasa juga tidak, tapi kami telah membuat persiapan untuk semua kemungkinan. Miley terdiam. Binatang asing tidak menakutkan, yang menakutkan adalah binatang asing yang berbudaya. Pada saat ini, Sinta tiba-tiba berhenti, dia menunjuk ke kejauhan, lihat di sana. Miley mengikuti jari Sinta dan melihat, di ujung garis pandang, ada sebuah gunung besar, di puncak gunung, samar-samar terlihat sebuah istana. Miley berkata, ini. Sinta berkata, kamu pergilah. Miley sedikit terkejut, kamu tidak ikut denganku. Sinta berkata, binatang asing tidak akan masuk dalam jarak 1000 mil dari tempat ini. Miley sedikit bingung, mengapa? Sinta menatap Miley, menghormati Master. Miley melihat Sinta, benar saja, tidak peduli itu monster atau binatang asing, semua menghormati Master. Tentu saja, manusia juga begitu, hanya saja binatang asing dan monster lebih telanjang. Miley menarik pikirannya, dia memandang Francisca, dia bisa pergi denganku. Sinta berkata, dia adalah duta aliran darah langit, jika dia pergi, itu adalah penghormatan bagi master itu. Miley buru-buru berkata, kalau aku pergi.
Sinta menatap Mile. Kamu, manusia, aku tidak ingin berbicara bertentangan dengan hatiku, jadi jangan menanyakan pertanyaan seperti itu. Bisakah? Wajah Mile penuh garis-garis hitam. Apa-apaan ini? Dia tidak bertanya lagi, berjalan ke kejauhan dengan Francisca. Setelah beberapa saat, Mile membawa Francisca dan anjingnya menghilang ke ujung. Pada saat ini, seorang pria muncul di sebelah Sinta. Pria itu memiliki tanduk di kepalanya. Selain itu, dia tidak berbeda dari manusia. Pria itu melihat ke ujung. Sulit dipercaya dia bisa membuat duta aliran langit darah begitu percaya padanya. Sinta berkata, apa yang dilakukan kitab binatang asing itu sekarang? Pria itu tersenyum dan berkata, menyembuhkan luka. Namun, Kerberos pergi mencari perlindungan padanya. Dan juga, Garuda itu juga pergi ke tempatnya, diperkirakan juga pergi mencari perlindungan padanya. Sinta berkata dengan lembut, tampaknya, meskipun dia telah disegel selama bertahun-tahun, dia masih memiliki banyak daya tarik. Pria itu bertanya, apakah kita benar-benar ingin percayai manusia ini? Sinta menoleh. Melihat pria itu, apakah kamu punya solusi yang lebih baik? Pria itu diam. Sinta melihat ke ujung, berkata dengan lembut, jangan remehkan manusia ini. Pria itu berkata, kenapa? Sinta berkata, bisa membuat duta aliran darah langit begitu percaya, mungkinkah itu adalah orang biasa? Pria itu mengangguk, benar juga. Saat mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan. Menurutmu, bisakah dia mendapatkan warisan orang itu? Sinta berkata dengan ringan, aku memberinya kesempatan, bisa atau tidak, tergantung pada keberuntungannya sendiri. Saat berbicara, dia menatap pria itu, bagaimana situasi di dunia luar sekarang? Pria itu tertawa dan berkata, pendahulu sudah menghilang. Tidak ada satupun orang di luar yang bisa menjadi lawan kita. Wajah Sinta tiba-tiba menjadi dingin, bodoh. Wajah pria itu berubah, dia tidak berani melawan. Sinta menatap pria itu, sudah kubilang berapa kali, jangan selalu bersikap meremehkan. Kamu boleh tidak menghormati lawanmu, tapi kamu harus hati-hati terhadap lawan. Pria itu menundukkan kepalanya sedikit, aku mengerti. Sinta berkata, meskipun dunia luar bukan lagi zaman kita, tapi, zaman mana yang tidak ada orang-orang yang luar biasa dan berbakat. Barusan orang di dalam tubuh pemuda itu memberitahuku bahwa ada wanita bergaun polos. Wanita ini membantu pemuda itu menolak sebab akibat, kamu pergi selidiki wanita ini. Pria itu ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, orang itu mungkin Bebrikara, santai saja. Sinta berkata dengan ringan, sejak zaman kuno, banyak pecundang sering gagal karena mengabaikan detailnya. Saat berbicara, dia menatap pria itu dengan dingin, selidiki tidak akan mati. Pria itu berkata dengan suara berat, bagaimana jika wanita itu benar-benar kuat? Sinta melihat ke ujung pandangannya di kejauhan, berkata dengan lembut, itu tergantung seberapa kuat dia, jika dia tidak lebih lemah dari kita, maka bekerja sama dengannya, dan berhenti memikirkan macam-macam. Jika terlalu kuat hingga jauh melampaui kita, maka bertemanlah dengannya dan buat hubungan yang baik. Jika sangat lemah. Di kejauhan, Mile membawa Francisca dan anjing rural berjalan perlahan ke gunung. Dalam perjalanan, Mile berkata, senior, apa pendapatmu tentang binatang asing Sinta itu? Lantai 9, bocah, kamu harus mengerti, persekongkolan apapun adalah awan di hadapan kekuatan, terlepas dari apakah itu binatang asing atau manusia, hormati yang kuat. Tapi sekarang kamu jelas tidak cukup kuat, jadi meskipun seseorang ingin menipu kamu atau tidak menghormati kamu, kamu hanya bisa menerimanya, mengerti? Mile terdiam.
Lantai ke-9 berkata lagi, hal yang paling mendesak bagimu sekarang adalah segera meningkatkan kekuatanmu. Sekarang kamu selalu bertarung dengan orang lain di setiap kesempatan, kamu juga tidak takut kehilangan nyawa. Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, bocah, bisakah kamu membantuku? Miley sedikit penasaran, bantu apa? Lantai 9, kamu tulis surat wasiat, katakan bahwa kecelakaan apapun yang terjadi padamu, tidak ada hubungannya denganku, dan katakan pada wanita bergaun polos itu untuk tidak membunuhku. Wajah Miley penuh garis-garis hitam. Senior, kamu juga seorang master yang sangat kuat, kenapa kamu sangat takut pada wanita bergaun polos? Lantai 9 sunyi. Miley hendak berbicara. Lantai 9 berkata, kamu bicara sambil berdiri, punggung tidak akan sakit, bagaimanapun juga, dia tidak akan membunuhmu. Tapi, selain kamu, aku merasa dunia ini di matanya, semuanya adalah semut, semacam semut yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja. Dan aku, paling-paling, hanyalah semut yang lebih besar sedikit. Miley bersambung.